Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Mudah-mudahan anak-anak solih dan solihah selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, bertemu kembali bersama Ibu Nurul. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita lancar dan supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik anak-anak. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah bersama-sama surat Al-Ikhlas. Anak-anak sudah pada tahu kan? Ya, mari kita murojaah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak, coba buka buku pendidikan agama Islamnya halaman 38. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi kali ini tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Minggu lalu kita telah belajar tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat makhluk ciptaan Allah itu ada apa aja? Yang pertama ada manusia, betul. Kemudian yang kedua ada hewan. Yang ketiga ada tumbuhan. Nah, untuk hewan ada banyak sekali jenis hewan ya. Kalau di sekitar kita ada hewan apa aja? Ada hewan kucing, kemudian cicak, semut, kambing ya. Burung, ikan, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk tumbuhan, ada tumbuhan bunga, pohon pisang, pohon mangga, kemudian rumput, dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman ya. Nah, itu semua diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Nah, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, itulah merupakan bukti nyata bahwa Allah itu bersifat wujud atau ada ya. Nah, kemudian Ibu bertanya, anak-anak sekalian pernah tidak melihat atau mendengar kecelakaan lalu lintas? Ada yang pernah mendengar? Ya, pasti ada yang pernah melihat, ada yang pernah mendengar, ada juga yang tidak, karena anak-anak masih kecil ya, masih kecil, masih anak-anak. Nah, kenapa kecelakaan bisa terjadi? Ada yang tahu? Nah, itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa jadi karena keinginan si pengendaranya tersebut ya. Misalnya ada seseorang yang mengendarai sepeda motor ya. Nah, si pengendara tersebut ingin cepat-cepat sampai ke tujuan. Nah, karena ingin cepat-cepat, jadi si pengendara tersebut buru-buru mengendarainya dan terjadilah kecelakaan. Atau misalkan ada sebuah mobil yang mengangkut banyak barang ya, atau mengangkut banyak angkutan. Nah, saking ingin cepat ke tujuan, si mobil tersebut tidak hati-hati, sangat cepat melajunya, kemudian tidak mematuhi aturan lalu lintas dan terjadilah kecelakaan. Seperti itu. Terus mengapa?
matahari, bulan, dan bintang tidak bertabrakan? Ada yang tahu? Padahal matahari, bulan, dan bintang itu berputar secara cepat dengan bersama-sama. Nah, matahari, bulan, dan bintang berputar secara cepat dengan bersama-sama itu karena ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Ya, betul. Yang mengatur tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur perputaran antara bumi, bulan, dan matahari. Kemudian Allah juga mengatur perpindahan antara siang dan malam. Itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu, ya, seperti yang disebutkan dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Atau dijelaskan dalam surat yang telah kita baca tadi di awal, yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya kepada Allah. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah untuk rasa syukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, ya. Seperti itu. Kita harus taat, tunduk, patuh kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan misalkan sholat 5 waktu, kemudian bersedekah dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, anak-anak solih dan solihah, kita sebagai umat muslim hendaknya mengetahui atau bisa menyebutkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Apa saja kalimatnya? Nah, Ibu sebutkan ya. Yang pertama ada Subhanallah. Bisa dilihat ya di buku kalian masing-masing. Ada kalimat Subhanallah, yaitu Maha Suci Allah. Kemudian yang kedua Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian ada kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Dan yang terakhir ada kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa, yaitu hanya satu. Allah lah yang menciptakan seluruh bumi ini beserta isinya. Itulah merupakan bukti nyata bahwa Allah itu hanya satu atau Maha Esa. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga telah mengetahui kalimat-kalimat pujian kepada Allah, ya, yang telah kita pelajari tadi. Jangan lupa diamalkan setiap hari, ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan jangan lupa pesan dari Ibu. Yang pertama, selalu laksanakan sholat 5 waktu, ya, jangan sampai lupa. Kemudian selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, dan selalu berjemur supaya daya tubuh kita selalu kuat, ya. Demikian materi dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan anak-anak semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cukupkan sekian. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.